Legenda Dewi Anjani dan Gunung Rinjani, cerita rakyat dari Pulau Lombok. Alkisah pada zaman dahulu kala di sebuah pulau yang indah bernama Lombok ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Tuan. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Datu Tuan. Baginda Datu Tuan memiliki permaisuri yang sangat cantik dan baik hati bernama Dewi Mas. Di bawah pemerintahan Baginda Raja Datu Tuan, kerajaan dalam keadaan aman, damai, dan tenteram sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Daerah kekuasaan Kerajaan Tuan meliputi seluruh Pulau Lombok yang saat itu sebenarnya terdiri atas beberapa kerajaan kecil, tetapi semuanya tunduk pada kekuasaan Kerajaan Tuan. Kehidupan Baginda Raja dan Permaisuri sangat bahagia. Namun, sepertinya ada satu yang masih kurang, mereka belum dikaruniai putra maupun putri. Tahun demi tahun telah berlalu, mereka terus menunggu dengan penuh kesabaran Permaisuri tak kunjung mengandung. Pada suatu hari Baginda Raja kelihatan sangat bersedih karena beliau begitu merindukan seorang putra, sementara Baginda Raja dan Permaisuri sudah semakin bertambah tua. Raja sangat bingung, jika ia tidak mempunyai anak, lalu siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan? Mereka berdua sangat kesepian. Berbagai cara telah dilakukan oleh Permaisuri agar ia bisa mengandung. Pada suatu hari di sebuah taman sari istana yang elok penuh dengan bunga yang sedang mekar beraneka warna, Baginda Raja dan Permaisuri duduk bercakap-cakap sambil menikmati keindahan taman dan bersenda gurau. Tak lama kemudian Permaisuri melihat ada kekalutan dalam pikiran Baginda Raja. Sang Permaisuri pun bertanya, "Baginda, apakah gerangan yang sedang Baginda pikirkan? Katakanlah Kanda." Baginda pun mengutarakan apa yang berkecamuk dalam pikirannya. "Adinda, Kanda bersedih karena memikirkan bagaimana susahnya kita kelak jika tidak memiliki anak sebagai penerus." Permaisuri pun menitikkan air matanya. Ia sangat bersedih dan merasa bersalah karena belum bisa memberi keturunan buat Baginda. Maka, Permaisuri berkata, "Kakanda, Adinda mohon ampun, karena belum bisa memberi Baginda keturunan, Adinda mengizinkan sekiranya Baginda ingin meminang seorang gadis." Baginda Raja Datu Tuan berkata, "Benarkah Adinda? Mudah-mudahan dengan ini kita akan dikaruniai anak yang akan menggantikan pemerintahan kelak. Terima kasih Adinda." Baginda Raja Datu Tuan pun bahagia karena ada setitik harapan untuk menimang seorang anak. Tak lama kemudian, Baginda Raja Datu Tuan meminang seorang gadis cantik yang bernama Sunggar Tutul, putri dari Pati Aur. Sejak saat itu, perhatian Raja terhadap Dewi Mas mulai berkurang. Beliau lebih sering tinggal di istana istri kedua. Baginda Raja yang terkenal adil ini telah bertindak tidak adil terhadap permaisurinya. Meskipun demikian Dewi Mas tetap selalu sabar, dan karena kemurahan yang maha kuasa maka Dewi Mas pun mengandung. Berita tentang Dewi Mas mengandung ini tentu saja mengejutkan Sunggar Tutul. Ia merasa keberadaannya terancam karena takut Baginda Raja akan berpaling dari dirinya dan kembali kepada Permaisuri Dewi Mas. Untuk itu, dengan cara yang licik Sunggar Tutul menghasut Raja dan memfitnah bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan serong dengan seorang yang bernama Lokdeos. Baginda Raja percaya begitu saja dengan hasutan Sunggar Tutul. Murkalah Baginda Raja Datu Tuan, maka Dewi Mas pun diusir dari istana dan dibuang ke sebuah gili yang tidak berpenghuni. Dengan ditemani para pengiringnya Dewi Mas tinggal di gili, mereka membangun suatu pemukiman. Walau diusir jauh dari istana Permaisuri tidak mengeluh, ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah.
Dewi Mas tetap tegar dalam menempuh kehidupan menuju hari depan. Pada suatu ketika lewatlah sebuah kapal saudagar mendekati Gili tersebut, seperti ada suatu kekuatan gaib sang nahoda kapal mengarahkan kapalnya ke Gili. Dari kejauhan dia melihat seorang wanita cantik yang bersinar. Nahoda dan para awak kapal pun berlabuh dan mampir ke pondok Dewi Mas. Setelah dijamu, para penumpang kapal tersebut menanyakan mengapa Dewi Mas bisa tinggal di tempat tersebut, karena selama ini Gili tersebut tidak berpenghuni. Dewi Mas pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Dewi Mas meminta nahoda dan awak kapal tersebut untuk mengantarkannya ke Pulau Bali. Akhirnya Dewi Mas beserta para pengiringnya tinggal di Pulau Bali dan membangun pemukiman baru. Setelah beberapa bulan tinggal di Pulau Bali, hari kelahiran pun tiba. Dewi Mas melahirkan 2 anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban. Seorang bayi laki-laki lahir beserta sebilah keris, dan seorang lagi bayi perempuan lahir beserta anak panah. Bayi laki-laki ini diberi nama Raden Nuna Putra Janjak, sedangkan bayi perempuan dinamakan Dewi Anjani. Waktu terus berjalan, kedua bayi tersebut tumbuh besar menjadi anak-anak yang lucu dan menarik. Dewi Mas merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, pada suatu hari kedua anak kembar tersebut menanyakan siapakah gerangan ayah kandung mereka, karena selama ini mereka sering diejek teman-temannya karena tidak punya ayah. Dewi Mas belum mau menceritakan siapa sebenarnya ayah kandung kedua anak kembarnya tersebut, karena usia mereka masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Raden Nuna Putra Janjak dan Dewi Anjani menanyakan tentang ayah kandungnya, Dewi Mas mengatakan kalau ayah kandung mereka ada di negeri seberang, kelak jika mereka dewasa pasti akan bertemu. Beberapa tahun telah berlalu, kedua anak tersebut terus menanyakan tentang ayah kandungnya. Karena desakan kedua anaknya yang terus-menerus, maka Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya. Diceritakannya bahwa ayah mereka adalah seorang raja di Pulau Lombok yang bernama Datu Tuan. Dirinya dibuang ke sebuah gili karena difitnah oleh madunya Sunggar Tutul. Mendengar apa yang diceritakan ibundanya, Raden Nuna Putra Janjak menjadi sangat marah. Dia memohon kepada ibunya agar diizinkan untuk menemui ayahnya ke Pulau Lombok. Karena terus didesak, akhirnya Dewi Mas pun mengizinkan putranya bersama para pengiring berlayar ke Pulau Lombok. Sesampai di Pulau Lombok, Raden Nuna Putra Janjak segera menuju balai kota raja dan masuk ke istana. Namun, kedatangannya dihadang oleh para penjaga. Pertarungan pun tak terelakkan. Raden Nuna Putra Janjak meskipun masih kecil dengan keris di tangan yang muncul bersamaan ketika ia lahir, sangatlah sakti dan tak tertandingi. Banyak lawan yang tak berdaya hingga Baginda Raja Datu Tuan harus turun bertanding. Pertarungan yang seru pun terjadi, mereka saling menghujamkan kerisnya. Mereka berdua sama kuat, keris masing-masing tidak dapat saling melukai. Tiba-tiba terdengarlah suara gaib dari angkasa, "Hai Datu Tuan, jangan kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas." Setelah mendengar suara itu, ia amat menyesal, maka dipeluknya Raden Nuna Putra Janjak. Setelah mendengar cerita dari Raden Nuna Putra Janjak, maka Baginda Datu Tuan segera menjemput Permaisuri ke Pulau Bali. Seluruh istana dan penduduk kerajaan Tuan bersukacita. Dewi Mas tidak menaruh dendam sama sekali kepada Sunggar Tutul. Mereka semua hidup damai dan tenteram. Dewi Anjani tumbuh menjadi putri yang sangat cantik jelita, cerdas, dan memiliki kesaktian dengan anak panah yang muncul bersamaan ketika ia lahir. Baginda Raja sangat bangga.
walaupun dia anak perempuan, tapi merupakan orang yang sangat disegani dan dicintai oleh seluruh rakyat kerajaan Tuan karena kecerdasan dan kesaktiannya. Baginda Raja Tuan mengatakan bahwa dia memiliki firasat kalau nantinya anak perempuannya itu akan menjadi ratu bahkan penguasa besar yang abadi dan akan dikenal turun-temurun dalam waktu yang sangat lama. Beberapa tahun kemudian, Raden Nunaputra Janjak tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan bijaksana. Baginda Datu Tuan sudah semakin tua dan akhirnya menyerahkan tahta kerajaan kepada puteranya. Untuk putri kesayangannya karena aturan kerajaan yang mewarisi kekuasaan kerajaan adalah anak laki-laki maka sang raja menghadiahkan Dewi Anjani sebagai penguasa Gunung Rinjani. Sesudah puteranya naik tahta, Baginda Datu Tuan kemudian menyepi di Gunung Rinjani diiringi putrinya Dewi Anjani. Di puncak gunung itulah Baginda dan puterinya bertapa bersemedi memuja Yang Maha Kuasa. Semenjak itulah akhirnya dia menjadi penguasa Gunung Rinjani sampai saudaranya meninggal dan kerajaannya hancur. Dia masih menjadi penguasa Gunung Rinjani bahkan sampai sekarang tidak ada satupun yang berani mengklaim wilayah kekuasaannya tersebut. Meninggalnya sang Dewi tidak diketahui waktunya. Malah sampai sekarang dipercaya dia masih hidup dan masih menguasai kerajaannya walaupun jasad kasarnya sudah tidak terlihat tetapi jasad halusnya masih menjadi ratu di Gunung Rinjani yang abadi sampai sekarang. Dengan kesaktiannya sang Dewi selain memiliki pengikut manusia dia juga menjadi ratu dari seluruh makhluk halus di Gunung Rinjani dan kerajaannya meliputi dua alam yaitu alam nyata dan alam gaib. Konon sebenarnya nama gunung itu adalah Gunung Samalas yang kemudian meletus dan terbentuk gunung baru yang belum memiliki nama sampai sang Dewi Anjani ditunjuk oleh ayahandanya sebagai penguasa maka semenjak itu namanya menjadi Gunung Rinjani. Setelah Dewi Anjani diangkat menjadi ratu bagi seluruh makhluk halus di Gunung Rinjani, sang ratu bertahta di sebuah istana yang megah. Konon pada saat-saat tertentu dengan kasat mata istana Ratu Jin ini akan terlihat berada di sebuah kaldera lautan debu yang dinamakan Segara Muncar. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dewi Anjani dibantu oleh Patih Songan. Ratu Dewi Anjani memiliki peliharaan seekor burung beberi berparuh perak dan berkuku amat tajam karena terbuat dari baja. Waktu itu daratan Pulau Lombok masih berupa bukit berhutan lebat dan belum dihuni manusia. Pada suatu hari Dewi Anjani bermimpi. Dalam impiannya itu kakeknya datang dan berpesan padanya agar mengisi pulau tempatnya bertahta itu dengan manusia. Dewi Anjani mengajak Patih Songan untuk memeriksa seluruh daratan pulau itu. Mereka mendapati pulau itu dipenuhi aneka pepohonan yang tumbuh amat rapat seolah saling berjalin. Begitu rapatnya aneka pepohonan besar itu tumbuh hingga Patih Songan menjadi kesulitan untuk berjalan karenanya. Mengetahui keadaan pepohonan yang begitu rapat tersebut, Dewi Anjani lalu berkata, "Paman Patih, karena daratan pulau ini penuh sesak ditumbuhi aneka pepohonan, maka pulau ini kuberi nama Pulau Sasak." Begitu cerita mengapa pulau ini bernama Bumi Sasak dan sekarang lebih dikenal dengan Pulau Lombok. Setelah mengetahui pulau itu penuh dengan hutan dan bukit, Dewi Anjani memerintahkan burung beberi untuk meratakan sebagian hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Dengan paruh yang amat tajam, burung beberi bekerja keras menebang aneka pepohonan besar dan juga meratakan tanah. Tak berapa lama kemudian telah tercipta lahan pertanian sesuai dengan perintah Dewi Anjani. Lahan tersebut siap untuk diolah manusia. Setelah bagian selatan Pulau Lombok berhasil diratakan, Dewi Anjani memanggil seluruh bangsa jin yang berdiam di Gunung Rinjani.
Ratu Jin itu menyatakan hendak mengubah jin-jin tersebut menjadi manusia. Ada jin yang setuju dan ada yang menolak untuk diubah wujudnya menjadi manusia. Dewi Anjani sangat marah terhadap jin-jin yang menolak perintahnya. Ia perintahkan prajurit jin untuk menangkap jin-jin yang membangkang. Sebagian jin pembangkang berhasil ditangkap, sebagian lainnya bersembunyi di balik pepohonan dan batu-batu besar serta melarikan diri dari Pulau Sasak. Setelah keadaan aman, Dewi Anjani mengubah 20 pasangan jin bangsawan menjadi manusia dan seorang di antaranya ditunjuk menjadi pemimpin. Masing-masing pasangan akhirnya memiliki keturunan. Lambat laun mereka menjadi sangat banyak dan hidup menyebar di seluruh Pulau Lombok sampai sekarang. Sumber cerita dari https://www.jokembe.com/budaya-4-4-100-legenda Dewi Anjani cerita rakyat dari Pulau Lombok disusun oleh tim Jokembe.